2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi sama seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita baca, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, menarik sekali. Ini catatan ini sudah lama kita baca Matius pasal 2. Yang menarik adalah ajakan untuk berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Perhatikan kata ini, perhatikan baik-baik. Ada kata, tunjukkan ayatnya, mari kita pergi. Kata mari itu ajakan, tapi ada kata selanjutnya, kata pergi. Kalau pergi biasanya dia harus berada dari titik satu ke titik yang lain, dari titik sebelumnya kepada titik sesudahnya. Dari mana mereka? Para gembala pertama ada di padang, lalu mereka kemana? Ke Bethlehem. Kira-kira begitu itu ayat. Jadi kata mari kita pergi ke Bethlehem itu punya makna sebuah perjalanan hidup. Saya berharap saya dapat perhatian, tidak usah lihat kiri lihat ke kanan. Kita mau tunjukkan hati kita pada firman Tuhan. Jadi dengar, mari kita ke Bethlehem adalah ajakan untuk sebuah perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari padang. Karena para gembala pada waktu itu ada di padang, lalu mereka pergi ke mana? Ke Bethlehem. Saya mau bawa saudara untuk memaknai makna rohani. Begini Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini, sadar atau tidak, kita semua ini melakukan sebuah perjalanan rohani, sebuah siaran rohani. Artinya begini, kalau dulu kita di padang, nanti kita harus jalan ke puncak tujuan hidup Tuhan atau tujuan hidup yang Tuhan kasih, yaitu Bethlehem. Jadi kalau itu bicara tentang umur begini, kalau dulu saya umur mungkin 18-20 saya ada di padang. Sekarang di Natal ini Tuhan mau saudara berada di Bethlehem. Nah, saudara tidak paham dengan jelas, tapi saya coba bawa apa maksudnya. Ada 4 makna mari kita pergi ke Bethlehem. Pertama saudara dengar. Pertama, Bethlehem itu tempat paling spesial bagi Tuhan. Saudara-saudara, mereka pertama itu tempat spesial para gembala itu apa? Padang. Di sana mereka cari makan, cari minum, apalagi cari hidup di padang. Tapi malam Natal itu kelihatannya tempat spesial mereka bukan lagi padang, tapi tempat spesial mereka adalah Bethlehem. Kenapa ada di Bethlehem? Karena ada juru selamat lahir dalam ayat 11. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Begini saudara, saya coba cepat supaya saya tidak khotbah lama. Saya berharap 20 menit atau 30 menit saya selesai, tapi tangkap baik-baik. Pertama, Bethlehem itu tempat spesial hari itu bagi para gembala. Dan hari Natal ini saya mau kita ubah. Dulu mungkin padang itu menjadi kesukaan seseorang, yaitu kita. Tapi setelah pulang dari sini, Bethlehem harus menjadi tempat spesial kita, atau spesialnya Tuhan. Begini saudara, ada pertanyaan, kenapa bukan di Yerusalem yang kotanya penuh tokoh-tokoh agama? Kenapa bukan Roma yang merupakan kota metropolitan dan kota top pada waktu itu? Kenapa bukan Yunani seperti sekarang orang berbahasa Inggris, karena Inggris atau bahasa Inggris menjadi bahasa nasional? Pada waktu itu bahasa nasional adalah bahasa Yunani. Saudara dengar, Tuhan memilih lahir itu bukan di Yerusalem, bukan di Roma, bukan di mana? Yunani. Saya coba cepat saja. Begini saudara, kalau saudara baca Alkitab, Bethlehem ini tempat spesial. Kenapa? Pertama, Rahel itu mati dan dikubur di Bethlehem Efrata. Bethlehem itu ada 2 ya. Nah, di sini dalam konteks ini Bethlehem Efrata. Yang kedua, yang ketemu jodoh di Bethlehem itu siapa? Ruth pulang dari Moab, ketemu Boaz, kawin di Bethlehem. Ketiga, saudara tahu siapa lagi? Daud lahir di Bethlehem, dilantik jadi raja di Bethlehem. Tapi yang paling menarik, kalau orang Israel itu bangga dengan Bethlehem sebagai tempat spesial karena ada tokoh-tokoh besar. Terakhirnya puncaknya sang juru selamat pilih Bethlehem yang kecil. Nah, kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem itu penuh tokoh-tokoh agama, ahli agama.
Tapi Tuhan tidak mau lahir itu. Tuhan mau lahir bukan karena agama, tapi Tuhan mau orang cari Tuhan. Sekarang ini orang cari Tuhan hanya karena agama. Agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Orang butuh Yesus, bukan agama. Kedua, Yunani itu orang pintar, intelektual. Sekarang orang tidak pikir kepintaran, orang pikir Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Orang pintar bikin apa kalau hidup kita ini kacau balau, tidak punya masa depan. Pengetahuan tidak bisa tolong kita, kepintaran tidak bisa tolong. Dokter bisa angkat tangan pada waktu saudara sakit terlalu berat, tapi Yesus belum. Kasih tepuk tangan. Ketiga adalah Romawi, itu kota politik. Sekarang ini orang pikir begini, dengan politik, masuk politik, saya mau jadi bupati, saya tolong orang NTT, tolong kota Kupang. Seberapa banyak orang politik naik, kota masih miskin. Apa artinya? Orang tidak butuh politik kepintaran. Orang harus beranjak dari tali padang ke Bethlehem. Punya mana begini, punya mana satu lagi yang paling spesial. Yesus pilih Bethlehem. Pertanyaan saya, Bethlehem 2000 tahun yang lalu tempat spesial, toko-toko yang paling puncak adalah Yesus. Saya tanya saudara, Bethlehem terbaik itu adalah hati dan hidup saudara. Dulu kita bagaikan gembala yang hobinya sibuk kerja, cari makan, cari hidup. Tapi hari itu Natal telah mengubah hati mereka. Yesus harus ada di hati mereka. Saya mau bilang kepada saudara, Natal ini tidak bicara tentang berapa mahal baju saudara dan saya, berapa hebatnya pangkat saudara, berapa mobil saudara, tapi apakah dia hari ini lahir di hatimu. Bethlehem terbaik bukan di sana. Bethlehem terbaik menurut 1 Korintus 6 ayat 9. Kita adalah bait Allah. Kalau Yesus bisa pilih Bethlehem, saya kasih tahu ada yang lebih besar hati, yaitu kita, saudara dan saya. Pulang tidak lagi di padang, tapi bilang dulu semua jadi spesial. Sekarang spesial saya hanya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan ini juga. Saudara tahu di padang itu binatang-binatang buas datang, ada di sekeliling di padang. Kejahatan para pembunuh ada di padang, pencuri ada di padang. Mau saya gambaran begini, dulu kan kita begitu. Sebelum kita kenal Tuhan, dosa menjadi spesial kita. Sejak Natal, Yesus jadi Bethlehem, tempat spesial Tuhan lahir, Tuhan hidup di dalam kita. Kedua, saya cepat saja. Yang kedua, Bethlehem itu sebuah perjalanan. Jadi kalau dulu Yesus tidak spesial, sekarang Yesus harus spesial. Itu pertama. Yang kedua, Bethlehem itu bicara tentang sebuah perjalanan hidup. Dulu, dengar baik-baik, kita datang gereja hanya karena kita Kristen, hanya karena kita teori bahwa kita punya Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang datang ke gereja, datang ke rumah ibadah tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tadi kita baca ayatnya, Lukas pasal 2 ayat 15-16. Lukas 2, 15-16, cepat-cepat supaya kita cepat selesai. Saudara lihat ini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala kembali itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan, khotbah para malaikat adalah begini hari ini. Hari ini telah lain bagimu juru selamat di kota Daud. Dan Alkitab bilang begini, setelah malaikat itu pergi, jangan kemana dulu. Saudara lihat ini ayat 16, mari kita pergi. Untuk apa? Lihat apa yang terjadi. Kalau lihat apa yang terjadi, berarti sesuatu sudah terjadi. Tapi yang lebih menarik ayat 16, supaya saudara mengerti. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan perhatikan kata ini, menjumpai. Kita baca sama-sama. Menjumpai Maria, Yusuf dan spesial bayi Yesus. Apa artinya? Malaikat pertama hanya dengar khotbah di padang mengenai Yesus ada di lahir di Bethlehem. Hanya dengar khotbah malaikat. Mereka tidak lihat saksi Yesus itu modelnya bagaimana. Mereka tidak lihat langsung. Mereka tidak alami langsung itu Tuhan. Tapi lihat, walaupun mereka sudah dengar tentang Tuhan, mereka belum lihat Yesus. Mereka belum jumpa Yesus sesungguhnya, baru dapat janji. Tapi saudara tahu, waktu mereka pergi ke Bethlehem, mereka lihat siapa? Maria, Yusuf, dan spesial Yesus.
Apa artinya? Saudara dengar. Saya mau ajak jemaat dan kita semua. Kadang-kadang kita ini ibadah ini begini. Sudah beta bisa. Yang penting ibadah tahu beta ada duduk di situ, kok dia jangan tanya-tanya. Kalau saudara hanya datang gereja hanya model begini, Anda tidak berjumpa Tuhan. Pengalaman Bethlehem adalah begini. Serius saya bicara. Pengalaman adalah begini. Kalau saudara hanya datang dulu, tidak mengalami Tuhan, lantas saudara bisa menjudge orang. Ada orang mengalami Tuhan dengan berbagai macam cara. Kalau orang tidak mengalami, sering bilang dia sampai itu setan yang kerja, dia kemudian menangis. Saya pikir di dalam rumah hadirat Tuhan, gereja setan tidak berani menyentuh kita. Jadi kalau ada orang di lawat Tuhan yang tadi dia nangis, yang tadi mau berkarya atau apa, tidak ada orang satu pun yang bisa judge dia. Dia yang punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau ada orang bilang dia ketemu Tuhan, dia ketemu Yesus, kita tidak bisa bilang, jangan sampai dia sesat. Tidak bisa. Itu pengalaman pribadi. Yang namanya pengalaman pribadi, dia cerita apa adanya. Dan mereka cerita apa adanya. Kami ketemu Yesus, bayinya dibungkusnya karena mereka cerita apa adanya. Ibadah Natal bukan sekedar saudara ketemu acara yang menarik hari. Ibadah Natal adalah berubah dari padang yang hanya dengar tentang Tuhan. Hari itu alami Tuhan. Banyak orang akhirnya jadi bosan datang ke gereja. Mereka tidak mengalami Tuhan. Kadang-kadang orang tanya gini, Bapak kenapa kau pun jemaatan sebab kau tentang altar koldo maju menangis? Saya bilang satu saja, mereka mengalami Tuhan. Kalau orang sudah mengalami Tuhan, saudara-saudara, dia sudah malu untuk mau menangis, mau ketawa, itu terserah dia. Kadang-kadang kita ketemu artis saja, artis datang tiba-tiba dia berdiri samping, dia lihat itu nona-nona sambil pegang ini air mata, itu artis, dia air mata jatuh. Masa dia ketemu Tuhan, dia air mata tidak jatuh. Saya tidak bilang bahwa semua yang menangis itu ketemu Tuhan, tapi mereka yang telah mengalami Tuhan tidak akan pernah berkata sembarang. Mereka cerita apa adanya. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi begini, kita ubah sekarang, datang Natal, datang kebaktian, mau minggu kah, mau apa saja, bilang sama Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Kalau saudara baca orang-orang yang ketemu Tuhan itu luar biasa. Petrus ketemu Tuhan di jalan di sebuah kota, dia mau lari kan orang musiksa dia. Dia ketemu lalu dalam penglihatan pertemuan itu dia bilang, Yesus bilang, lu mau salibkan dia 2 kali lagi. Lalu cerita sejarah mengatakan dia pulang ke Roma dan dia berkata, kalau engkau mau sekalian mau salib saya, salib sekarang. Tapi jangan salib saya kepala ke atas seperti guru saya, taruh kepala saya ke bawah. Sudah tahu, Petrus itu sebelum ketemu Tuhan secara pribadi, dia seorang penakut. Tapi sejak dia jumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dari tidak setia, dari gampang menyerah, jadi orang yang kokoh, kuat, dan setia. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Paulus yang jahat luar biasa, ketemu Tuhan. Tidak ada yang menginjili dia, ketemu Tuhan. Berubah dari penjahat pembunuh jadi pemberita Injil yang luar biasa. Hari ini saudara-saudara tidak ada orang yang bisa sombong bilang, oh beta menangkan dia. Saudara kalau lihat di internet, hari-hari ini orang muslim gampang serahkan diri pada Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang menginjili dia? Satu, rata-rata mereka berjumpa dengan Tuhan. Saya maaf, saya tidak menjudge kita, tapi banyak kali kita kebaktian jujur, kita kering tanpa berjumpa Tuhan. Pulang dari sini, alami Tuhan bukan hanya di kebaktian ini, berlutut di kaki Tuhan dan alami Tuhan di setiap perjalanan hidup. Kasih tepuk tangan. Yang ketiga, saya tidak lama, saudara-saudara. Sebelum itu kita baca, saya tidak usah kemana-mana, saya yang baca saja. Saudara Ayub pernah berkata begini, Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub yang luar biasa itu pernah dengar tentang Tuhan dari orang lain, tapi dia bilang satu waktu, saya mata biji yang lihat.
Perjalanan kekristenan itu dari ibadah yang rutinitas, harus naik ke Bethlehem, menjadi ibadah yang berjumpa dengan Tuhan. Ibadah itu memang ada liturginya, tapi ujungnya adalah harus berjumpa dengan Tuhan. Saya minta maaf, kadang-kadang di gereja ini yang jemaat saya tahu, kadang-kadang saya harus marah mereka kalau mereka tidak serius. Yang sudah serius cari saja. Sudah lihat siapa yang cari Tuhan selain para gembala? Para majusi. Cari. Tapi ada satu yang tidak cari. Majusi juga cari dengan geriun, ketemu Yesus. Tapi ada satu yang tidak cari sungguh, hanya di bibir saja. Siapa itu? Herodes. Herodes sudah begini, pergi cari dia. Kalau sudah ketemu kasih tahu mereka. Karena tidak tulus, karena tidak sungguh-sungguh, Herodes tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Apa artinya? Perjumpaan dengan Tuhan lahir dari kesungguhan. Para gembala kalau tidak sungguh-sungguh, saya percaya mereka keliru, mereka jalan salah. Tapi karena mereka sungguh-sungguh, mereka jumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan karena maaf, bukan karena pengkhotbah mampu mengkhotbahkan dia bagus orang jumpa Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan karena tim altar yang hebat, kita perlu. Tapi perjumpaan dengan Tuhan merupakan kesempatan kita semua ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga, kalau saudara baca firman Tuhan ini baik-baik, ada pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Lukas pasal yang kedua tadi berbicara tentang poin yang ketiga. Saya coba membaca ayat ini dan saya sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan menemukan poin yang ketiga. Apa itu poin ketiga? Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu bicara tentang ini, saudara. Terjadinya restorasi, terjadinya pembaharuan. Saya kasih ayatnya lalu saya coba jelaskan cepat. Ayat 17-18, coba lihat ini ayat 17-18. Saya mau selesai. 17-18 perhatikan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka, siapa ini mereka? Para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang siapa? Tentang anak itu. Siapa yang cerita tentang anak itu? Kepada Maria dan Yusuf? Para gembala. Tapi mari kita baca ayat 18. Jadi saudara tidak mengerti begini maksudnya. Dan semua orang, perhatikan kata ini, yang mendengarnya heran. Perhatikan kata ini, garis bawah kata ini, heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Begini, mereka cerita kepada Yusuf, Maria, kami ini dapat berita bahwa akan lahir juru selamat, tipenya akan dibungkus dengan kain lampin dan sebagainya. Dan mereka cerita. Yang luar biasa catatan ini mengatakan mereka heran. Saudara mungkin baca ini biasa ya, tapi kalau orang belum mengerti makna kata heran ini, akan mengerti lebih baik ketika mengerti konteksnya. Para gembala, saya jelaskan cepat, saudara dengar. Para gembala adalah orang-orang yang tidak dihitung, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak, orang-orang biasa yang sering dianggap remeh. Itu satu. Tapi yang ini yang menarik, saudara dengar yang menarik. Para gembala itu adalah orang yang tidak bisa dipegang perkataan. Dia bahasa sederhana, penipu buta balik. Jadi harusnya catatan ini mengatakan setelah mereka mendengar para gembala itu, bahasanya bukan bilang mereka heran, tapi ada catatan bilang gini, ini benar kosole. Harusnya begitu, tapi berubah kata heran, artinya mereka sudah percaya dengan kata gembala. Ini apa artinya? Di Padang, mereka orang yang tidak bisa dipegang perkataan. Gembala-gembala dia omong apa saja itu tidak bisa dipegang perkataannya. Tapi setelah di Bethlehem, ceritanya berubah. Maria bisa percaya. Padahal orang tahu kalau yang namanya gembala, ini bukan gembala sidang, ya gembala apa namanya? Gembala domba, perkataannya tidak bisa dipegang. Itu contohnya begini. Kita dulu ini kan juga ada di Padang, semua kita ini, termasuk saya. Saya kasih contoh bahwa kita pernah ada di Padang, ke Bethlehem belum berubah. Perkataan kita tidak bisa dipegang. Waktu kita menikah, berdiri di altar Tuhan, pegang tangan, pasang cincin, lalu kita mengemandang pendeta, lalu kita berkata begini. Kalau di gereja ini saya ajar begini, cincin seperti cincin ini bulat tak berujung.
demikian cintaku kepadamu tak berujung juga. Lalu ada satu lagi lanjut begini, di hadapan Bapa dan para saksi, aku akan setia dengan engkau dan suka maupun duka, sakit maupun sehat. Begitu kan kita pun janji. Coba kita tanya Bapak Mama, benarkah itu janji? Itu janji, itu hanya berlaku di situ. Kita pernah ada di padang. Perkataan kita tidak bisa dipegang. Itu baru contoh satu. Kita bilang setia sampai mati. Istri belum mati kita sudah tidak setia. Kita pernah ada di padang semua ini. Sampai-sampai orang kita lewat, orang bilang angkat jemuran, angkat jemuran. Karena kita tidak bisa dipegang perkataan kita. Amin. Sekarang ini kan banyak gembala-gembala belum pergi pindah ke Bethlehem, ya. Sehingga saudara bilang, tahu sepilih itu bupati, tahu sebut pilih itu gubernur, dong pernah ada di Padang, dong belum sampai ke Bethlehem, tidak bisa dipegang perkataannya. Katanya kalau naik, ya nanti sekolah gratis. Padahal bukan sekolah gratis, tambah tinggi sampai kita tidak bisa bayar. Tidak ada kata. Semua ada bantuan kayaknya. Makanya saya capek, jujur saya capek dengan orang-orang yang naik. Saudara, kalau saudara pilih saya, saudara tidak kekurangan beras. Minyak tanah tetap ada. Desember kita cari minyak tanah sampai sore. Saya dikisah cari sampai sore. Rumah di kota belanja ini minyak tanah di sore. Gara-gara orang yang masih tinggal di Padang dan tidak pergi ke Bethlehem. Ada. Tidak ada yang kata pengalaman. Saudara dengar. Mari kita berubah. Dulu kita juga dengan Tuhan tuh kadang-kadang seperti para gembala. Kalau kita disentuh Tuhan, kalau kita lagi sakit, Pak Pendeta, nanti kalau kita sembuh, kita setia dengan Tuhan. Itu namanya orang masih di Padang. Tapi orang yang berubah sudah di Bethlehem adalah orang yang setelah dia janji, dia kuat. Lalu kata amin. Tidak berkata amin. Sekarang saya tanya saudara masih di Padang atau di Bethlehem? Ini saya tantang yang jemaat. Kita kan sudah dikasih sumbang Natal. Ini Natal sudah. Jangan lu pikir harus beres, tidak. Lu sudah bikin janji dari Tuhan, jadi jangan bikin di Padang. Pilih Bethlehem, bilang sama ketemu dia pun bendara, bilang saya belum sumbang, saya sumbang. Kalau tidak, di surga belum hapus, saudara pun catatan, masih hutang. Ini contoh sederhana, tapi kadang-kadang kita begitu ya. Bikin janji dengan Tuhan cepat, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita tidak bisa dipegang. Ketemu pendeta, Bapak, nanti ini apa? Ini saya ada bikin usaha nih. Nanti saya pun ini sawah kalau sudah berkati, saya antar perpuluhan, saya janji. Ini isu janji, betul. Kalau ini padi naik kasih ke perpuluhan. Kita duduk paling depan gereja. Habis dia panen, sesak nafas. Tunggu, tidak ada. Gembala hanya sesak nafas dengan Tuhan. Saya sering bilang di jemaat, untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya panggil banyak orang pulang cepat. Kiranya Tuhan tolong. Ada amin? Saya tanya saudara, ada janji tidak dari Tuhan hari-hari ini? Ada janji tidak? Atau pernah bikin janji? Jangan tunggu ojek sudah baru bilang Tuhan, kayaknya kita mulai ingat. Jangan tunggu penyakit sudah baru, kayaknya kita baru ingat. Bapak dulu, Bapak ini tapi kita jujur, kita pernah janji. Saya baru pulang dari Rote. Ada satu keluarga yang saya tidur di rumahnya. Saya istirahat di rumah sebelum saya khotbah. Dia suka layani setiap pendeta yang datang. Lalu di hari terakhir, hati saya ini mau ketemu dia. Karena pertama saya mau berterima kasih, karena dikasih makan saya, kasih tidur saya di situ bagus. Dia antar saya, dia jemput saya. Hai, rasa kayak wali kota betul-betul. Jadi saya mau ketemu dia, hanya mau minta terima kasih. Waktu saya baru dulu dia bilang, Bapak kita minum, saya omong. Saya bilang iya silakan. Saya pikir dia bilang mobil, dia mau bilang begini,
Pak Pendeta, kamu ada virus kak? Saya tungguin, saya susiat ini orang menghantam. Tapi tiba-tiba dia cerita begini, Bapak, beta ini dulu gereja di tempat mereka melayani itu, beta dulu kerja, beta susah Pak, beta pindah dari Kupang Pisang, susah minta ampun. Sampai mau bangun ke kamar mandi saja, sadar di jendela bisa jatuh. Jadi kalau pernah ada katanya pendeta pas minta maaf, pergi ke belakang buang air, tiba-tiba jendela itu jatuh. Jadi terlalu susah. Lalu tiba-tiba singkat cerita, ada Tuhan kasih dia proyek besar. Dia mulai bangun rumah, beli mobil, wah semua. Tapi hari-hari ini dia susahnya minta ampun. Saya ini bingung karena saya tidak tahu dia pun cerita. Tiba-tiba Tuhan kasih ide begini. Saya ambil ini air, ini khotbah ini saya ambil. Saya bilang begini, jangan sampai Bapak masih di Padang. Ada yang Bapak pernah ada di Padang, belum ke Bethlehem. Kalau tiba-tiba dia menangis. Saya bilang, Bapak, coba Bapak ingat baik-baik apa yang pernah Bapak buat untuk Tuhan. Lalu sekarang susah dibuat lagi. Dia mulai menangis tambah keras. Bapak omong betul. Saya bilang, coba Bapak buat apa? Intinya dia cerita pertama, dia bilang, Bapak dulu waktu saya masih susah, saya dekat Tuhan, saya bangun gereja itu hanya dengan satu, air mata. Saya bilang, ambil buku sekarang, catat air mata nomor 1. Dia bilang, saya bilang catat, karena Bapak bisa lupa. Catat, janji Bapak saya air mata akan jatuh untuk setiap bergumul. Dulu dia belum masih susah toh, jadi apa-apa air mata jatuh, beta susah. Saudara makan air mata jatuh, beta susah. Sekarang setelah punya, dia pikir apa sih kan dia bisa beli? Air mata tidak pernah jatuh. Dan saya bilang, ingat Alkitab bilang apa? Tuhan menampung di kir, air mata kita di kirbannya. Saya bilang, tulis pertama air mata. Betul Bapak. Bangun gereja saya dengan air mata. Bangun bisnis saya dengan air mata. Sekarang mungkin saya punya uang, jadi saya tidak pernah lagi menangis sama Tuhan. Lalu saya bilang, kedua apa? Bapak, dulu kan saya belum apa-apa. Pokoknya saya kerja motivasi saya satu. Kerja untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan. Tiba-tiba orang panggil proyek, kerja proyek. Dan proyek itu mulai membuat dia jadi uang. Saya tanya dia, kalau hari-hari ini masih lakukan, dia lagi apa? Dan dia mulai ungkap satu persatu. Saya bilang, Bapak masih di Padang, ulang kembali ke Bethlehem, lakukan sesuatu yang engkau pernah buat, yang pernah engkau janji. Saya percaya Tuhan akan angkat saudara. Kasih tepuk tangan. Hari ini pesan saya sederhana. Kalau saudara bikin janji, pernah bikin janji, pendeta bisa lupa, jemaat bisa lupa, istri bisa lupa, suami bisa lupa. Ingat, Tuhan tidak lupa. Natal tidak daripada ke Bethlehem. Terakhir, kalau kita mau berdoa, terakhir, saya suka ini. Ayat 17 sampai 20, saya cepat-cepat. Sudah berapa menit, saya mau selesai. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18 tepat. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19 tepat. Tapi Maria, perhatikan, menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya, merenungkan. Terus 20, perhatikan 20. Perhatikan 20 ini saya suka. Gembala-gembala, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka, apa saudara? Dengar. Dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang terakhir ini mirip dengan poin kedua. Kalau poin kedua, dulu datang ibadah sekedar kita mengisi jam-jam ibadah tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang di sana bilang, biar rasa Tuhan ini hari, biar rasa firman Tuhan memberkati. Saudara, lihat orang apa? Biasa saja. Nah itu tadi. Tapi lihat ini baik-baik, ini kata begini. Mereka dengar khotbah, tadi saya bilang dengar khotbah dari siapa? Bukan pendeta jadi adu, bukan pendeta terkenal. Mereka dengar khotbah dari surga langsung. Lewat siapa? Malaikat. Mereka bilang, hari ini telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di Bethlehem, kota Daud. Betul ya? Itu khotbahnya waktu di mana? Di Padang. Jadi begini, mereka dengar khotbah itu di Padang. Mereka dengar firman itu di mana? Di Padang. Tapi apa yang mereka dengar tentang khotbah itu, mereka alami janji Tuhan itu di mana? Di Bethlehem. Poin terakhir. Makanya di sini saya selalu bilang, jangan dengar khotbah saya main-main. Di sini saya paling jengkel kalau orang saya khotbah orang main-main. Kenapa? Karena kita bilang begini. Di Padang mereka hanya dengar, bagus ya, hari kita lahir bagi juru selamat. Tapi mereka bisa alami Tuhan itu di Bethlehem.
janji Tuhan itu di Bethlehem. Jangan dengar khotbah, hanya dengar khotbah, tapi dengar lalu alami janji itu. Saya kasih contoh. Di video ini hari-hari ini viral. Ada yang setuju kasih perpuluhan, ada yang tidak setuju kasih perpuluhan. Saya selalu bilang kita sebenarnya mereka. Pertama, yang saya tahu, orang yang kalau khotbah tolak perpuluhan 1, coba cek hidupnya. Biasanya orang yang tidak suka memberi. Yang kedua, mereka yang tidak suka memberi itu yang akhirnya hantam orang lain untuk bela supaya dia tidak kasih perpuluhan. Tapi yang kedua, biasanya orang tidak kasih perpuluhan, orang yang tidak mengalami janji Tuhan. Tidak ada kata. Ini kasih contoh paling gampang. Dia dengar tentang perpuluhan, mulai cari dia pun sejarah, bilang begini tidak bisa. Zaman Yahudi tidak bisa putus di saat itu dia. Tapi mereka yang telah mengalami, mereka tidak pernah bilang ngomong banyak. Mereka bilang pertama itu firman. Kedua, saya dengan saksi mata, orang-orang yang menopang pelayan saya itu cerita. Dong punya perjalanan karir, perjalanan ekonomi, perjalanan rumah tangga sampai bisa beli tanah di mana-mana. Saya tanya rahasianya apa? Satu saja, kembalikan milik Tuhan. Dan mereka sendiri cerita, mereka belum pernah lapar. Dan saya tahu anak-anaknya sukses luar biasa. Saya tidak khotbah tentang sukses, tapi mau saya kembali pada ayat ini. Para gembala itu tidak mau hanya di padang, suka dengar khotbah, suka dengar gembala. Khotbah bagus. Tapi pertanyaan saya, itu khotbah Anda alami atau tidak? Kalau tidak alami tadi, kita bisa tolak firman, kita bisa berontak pada firman, dan ketiga kita tidak mau melakukan. Sebenarnya firman itu tak usah diperdebatkan, alami saja. Maka Anda bisa kuat menghadapi orang-orang yang bilang itu salah, itu benar. Alami saja. Dan para gembala itu tidak mau hanya dengar, mereka alami firman itu. Kalau Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, rancanganku masa depan. Alami itu. Supaya kalau dengar firman, kita jadi semangat. Kenapa? Saya alami. Ini gembala, bukan hanya dengar, alami. Saya sudah dengar para orang tua yang dengan firman, praktekkan firman. Mereka bilang, Bapak, pokoknya satu, saya pegang janji Tuhan. Kemarin ada pendeta satu bersaksi di sini. Dia dari GPD, saya undang di sini. Dia pelayan Tuhan di salah satu gereja. Saya undang, dia bilang terima kasih karena dia baru pertama kali khotbah. Di gerejanya dia tidak pernah khotbah, saya undang dia khotbah. Nah, saudara-saudara saya diberkati dengan kesaksiannya. Dia bilang begini, Bapak saya menyampaikan satu ayat saja. Apa itu? Yeremia 29 ayat 11. Dia pegang itu, ada rancangan yang penuh masa depan. Dia pegang. Dan dia bukan sekadar pegang, dia mau alami. Jadi waktu dia suruh anaknya tes pegawai, tes polisi, tes habis, gagal. Tapi dia tetap percaya itu jadi, karena dia mau alami. Berikut lagi tes, gagal lagi. Tapi singkat cerita dia bilang, Bapak satu waktu Tuhan kasih saya air mata ini hapus, selesai. Kalaupun ada air matanya sukacita. Dia cerita bahwa dua anaknya akhirnya lulus jadi polisi, satu pegawai negeri, sekarang satu sekolah di SMA terbaik di kota ini. Hanya satu pegang janji Tuhan. Saya kasih tahu, ada banyak ribuan janji. Karena itu orang muda dengar. Saya paling marah kalau sudah dengar main-main firman Tuhan. Karena yang bisa alami mereka yang dengar sungguh-sungguh mempercayai, mengimaninya, dan itu pasti terjadi. Karena janji manusia saja bisa terjadi, apalagi janji Tuhan. Jadi pesan saya terakhir, jangan datang kebaktian dengan khotbah seperti para gembala. Kalau kita bilang gini, setelah gembala itu pergi, mereka pergi dan persis apa yang betul ya, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bilang, kita omong kosong, saya bagaimana? Saya tanya balik saudara serius tidak dengar firman Tuhan. Jangan hanya dengar, kalaupun pendeta sebagian mereka sudah pergi. Hari ini mungkin saya sudah berhenti khotbah, tapi firman itu harus Anda percaya dan bilang sama Tuhan, saya mau alami. Natal artinya dulu hanya dengar, sekarang harus alami janji. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Jangan pernah mau tinggal di padang. Berubah dari padang ke Bethlehem. Mereka yang ada di padang adalah mereka yang janji tapi tidak pernah melakukan. Mereka yang janji itu setia. Mereka mau janji melayani, mereka mau janji itu tetap iri Tuhan. Tapi sering ingkar. Saudara sedang ada di padang, saudara belum ke Bethlehem.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita mau berdoa. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Natal ini sudah Natal kesekian. Perjalanan kita itu sebenarnya sudah harusnya di Bethlehem. Dari entah saudara lain, saya lahir tahun 73, sekarang saya di 2024. Perjalanan kita ini sebenarnya sudah harus di Bethlehem.